Ketegangan antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Universitas Harvard kini mencapai puncaknya. Usai berbulan-bulan perselisihan soal protes pro-Palestina dan kebijakan keberagaman di kampus, pemerintah AS mengambil langkah ekstrim dengan mencabut izin Harvard menerima mahasiswa asing. Langkah ini tak hanya memicu kecaman keras dari dunia akademik, namun juga menyisakan ketidakpastian bagi ribuan mahasiswa internasional dari lebih dari 140 negara. Simak kronologi lengkapnya dalam video berikut. Pemerintahan Trump telah meningkatkan tekanannya terhadap kampus-kampus terkemuka di AS termasuk Universitas Harvard. Ini merupakan respons atas sikap mereka terhadap protes pro-Palestina dan program keberagaman atau DEI di lingkungan akademik. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Kamis 22 Mei 2025 saat pemerintah secara resmi memblokir Harvard dari menerima mahasiswa asing. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem menyatakan pemerintah bertindak untuk meminta Harvard bertanggung jawab atas tindakannya mendorong kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis Cina di kampusnya. Harvard pun mengecam tindakan ini sebagai langkah balasan yang tidak sah secara hukum. Kebuntuan ini bermula pada Desember 2023, tak lama setelah serangan 7 Oktober 2023 di Israel Selatan yang memicu serangan balasan besar-besaran Israel ke Gaza. Presiden Harvard saat itu, Claudine Gay, memberikan kesaksian di Kongres terkait tanggapan kampus terhadap protes pro-Palestina yang menimbulkan kemarahan luas di kalangan pejabat Partai Republik. Akibat tekanan itu, Gay mengundurkan diri dan digantikan oleh Alan Garber pada Agustus 2024. Saat kembali menjabat sebagai Presiden AS pada Januari 2025, Trump membawa serta janji kampanyenya untuk menindak pro-Palestina dan menghapus program DEI dari kampus-kampus. Ia segera menandatangani sejumlah perintah eksekutif yang mendorong lembaga-lembaga pemerintah untuk menarget institusi pendidikan swasta termasuk universitas dengan kebijakan anti-DEI dan ideologi sadar. Pada Februari 2025, Departemen Kehakiman membentuk gugus tugas khusus untuk memerangi pelecehan antisemit di sekolah dan kampus yang akan mengunjungi 10 universitas termasuk Harvard, Columbia, dan UCLA. Tindakan represif pertama datang pada 7 Maret 2025 ketika pemerintah memotong dana federal sebesar 400 juta dolar AS atau sekitar 6,4 triliun rupiah untuk Universitas Columbia. Tindakan ini diikuti surat peringatan kepada Harvard dan puluhan universitas lainnya mengenai kemungkinan penegakan hukum lebih lanjut. Pada 21 Maret 2025, Universitas Columbia akhirnya menyerah pada serangkaian tuntutan pemerintah, termasuk pelarangan penggunaan masker selama protes, pemberian kewenangan penangkapan kepada polisi kampus, serta pengangkatan administrator baru untuk mengawasi Departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika, serta Pusat Studi Palestina. Kemudian pada 31 Maret 2025, 3 lembaga federal Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan, serta Administrasi Layanan Umum mengumumkan peninjauan atas kontrak dan hibah besar yang diterima Harvard. Tinjauan ini bagian dari Satuan Tugas Gabungan untuk memerangi antisemitisme. Pada 11 April 2025, Harvard menerima surat resmi dari pemerintah yang menuduh universitas gagal memenuhi standar hak sipil dan hak intelektual federal. Pemerintah AS juga mencantumkan sejumlah tuntutan, termasuk penghapusan program keberagaman, reformasi tata kelola, audit terhadap Departemen Timur Tengah, dan penolakan terhadap mahasiswa yang dianggap memusuhi nilai-nilai Amerika. Presiden Harvard, Alan Garber, menolak tegas tuntutan itu pada 14 April 2025 dengan menyatakan universitasnya tidak akan menyerahkan independensinya atau hak konstitusionalnya. Pemerintah menanggapi dengan membekukan dana federal senilai 2,2 miliar dolar atau sekitar 35,2 triliun rupiah dan kontrak sebesar 60 juta dolar atau sekitar 960 miliar rupiah. Keesokan harinya, Trump menuduh Harvard sebagai sarang penyakit politik dan ideologi teroris, serta mengancam akan mencabut status bebas dari pajak universitas tersebut. Tekanan terus meningkat pada 16 April 2025
ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri meminta catatan aktivitas ilegal mahasiswa asing dan memberi tenggat hingga 30 April 2025. Harvard menggugat pemerintah pada 21 April 2025 menuduh pelanggaran terhadap amandemen pertama Konstitusi AS karena pemotongan dana yang dinilai sewenang-wenang dan tidak masuk akal. Pada 30 April 2025, Harvard mengonfirmasi mereka telah memberikan sebagian informasi yang diminta, namun tidak merinci lebih lanjut. Ketegangan meningkat kembali ketika Trump pada 2 Mei 2025 mengulangi ancaman mencabut status bebas pajak Harvard, dan pada 5 Mei, pemerintah memutuskan untuk menghentikan semua hibah federal baru untuk universitas tersebut. Tindakan represif terus berlanjut. Pada 13 Mei 2025, Satuan Tugas Antisemitisme mengalokasikan tambahan 450 juta dolar atau sekitar 7,2 triliun rupiah dari 8 lembaga federal. Puncaknya terjadi pada 19 Mei 2025 saat Departemen Kehakiman mengumumkan penggunaan undang-undang klaim palsu yang biasanya ditujukan untuk kasus korupsi untuk menindak universitas yang menjalankan kebijakan DEI. Pada hari yang sama, Departemen Kesehatan juga menghentikan hibah sebesar 60 juta dolar untuk Harvard. Akhirnya pada 22 Mei 2025, pemerintah secara resmi mencabut program mahasiswa dan pengunjung pertukaran Harvard yang memblokir universitas dari menerima mahasiswa asing baru. Mahasiswa internasional yang saat ini terdaftar pun diminta untuk pindah ke institusi lain jika ingin melanjutkan studi mereka di AS. Dalam pernyataan resminya, Harvard menegaskan berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan dalam menampung para mahasiswa dan akademisi internasional tanpa batas. Trump terus menunjukkan sikap menentang terhadap keputusan sementara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Federal dalam konflik antara pemerintahannya dan Universitas Harvard. Melalui akun Truth Social, Trump pada Minggu 25 Mei 2025 mempertanyakan mengapa Harvard tidak secara terbuka menyampaikan hampir 31% mahasiswanya berasal dari luar negeri. Ia menuding negara-negara asal mahasiswa tersebut, beberapa di antaranya dianggap tidak bersahabat dengan AS, tidak membayar apapun untuk pendidikan mereka, dan bahkan tidak berniat untuk melakukannya. Trump menegaskan permintaan pemerintah untuk mengetahui identitas mahasiswa asing di Harvard adalah hal yang wajar, mengingat universitas itu telah menerima miliaran dolar dana publik, namun dianggap tidak transparan dalam pengelolaannya. I'm not going to have a problem with foreign students, but it shouldn't be 31%. It's too much because we have Americans that want to go there and to other places, and they can't go there because you have 31% foreign. Now, no foreign government contributes money to Harvard. We do. So why are they doing so many? Number one. Number two, we want a list of those foreign students and we'll find out whether or not they're okay. Tercatat Harvard menampung sekitar 6.800 mahasiswa asing pada tahun ajaran 2024-2025 atau sekitar 27% dari total populasi mahasiswa. Mahasiswa mayoritas berasal dari Cina, Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang dengan total berasal dari lebih dari 140 negara. Pemerintah AS memberikan tenggat waktu 72 jam bagi Harvard untuk menyerahkan data mahasiswa asing. Jika tidak, maka izin akan dicabut secara permanen. Harvard menolak permintaan ini dan menggugat pemerintah federal menuduh pelanggaran terhadap amandemen pertama Konstitusi AS serta Undang-Undang Prosedur Administrasi. Presiden Harvard Gerber menyebutkan langkah hukum ini sangat penting untuk melindungi hak-hak mahasiswa dan komunitas akademik internasional. Pada Jumat 23 Mei 2025, Hakim Pengadilan Federal Alison Burroughs mengeluarkan perintah sementara yang melarang pemerintah AS mengusir mahasiswa asing dari Harvard. Melalui situs resmi universitas, Gerber mengungkapkan pengadilan telah mengabulkan mosi Harvard, yang berarti universitas tetap bisa menerima dan mempertahankan mahasiswa serta akademisi internasional selama proses hukum berjalan. Gerber menyampaikan keputusan ini menjadi langkah penting dalam mempertahankan keberagaman intelektual dan misi global Harvard. Meski demikian, ia mengakui masih banyak kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan sivitas akademika. Pihaknya berkomitmen memberikan pembaruan secara berkala melalui kantor internasional Harvard.
Sidang lanjutan atas kasus ini telah dijadwalkan pada Kamis 29 Mei 2025 untuk menentukan apakah perintah sementara tersebut akan diperpanjang atau dicabut. Kasus antara Universitas Harvard dan pemerintah AS menunjukkan konflik yang serius terkait kebijakan imigrasi dan transparansi pendidikan tinggi. Konflik belum berakhir dan masih berlanjut ke tahap sidang lanjutan. Di sisi lain, mahasiswa internasional di sana merasa cemas dan terancam oleh kebijakan ini. Tindakan pemerintah AS memunculkan ketidakpastian masa depan akademik mahasiswa asing serta memicu keprihatinan global terhadap inklusivitas dan kebebasan akademik di AS. Simak terus berita-berita global terkini hanya di YouTube Kompas.com.